Shalom semuanya, dan selamat pagi, happy Super Sunday kepada seluruh jemaat Tuhan. Dan saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita bersama-sama masuk di dalam pujian penyembahan Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, dalam nama Yesus. Waktu
yang mendengar doa kami diberkati ya Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus berdoa dan kami mengucap syukur. Ya, siap untuk mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Halo, salam semuanya, selamat pagi, apa kabar? Saya percaya di mana saja saudara-saudara berada dan pada saat ini kita sekarang dalam memuji menyembah Tuhan pada saat ini. Saya percaya saudara saya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Amin saudara, di mana saya berada khususnya daripada gereja AFJF Seremban dan juga FJF Melaka, dan puji nama Tuhan, dan saya percaya kita sekarang dalam keadaan beribadah bersama-sama dengan Tuhan, di mana pada saat ini kita dalam keadaan dalam beribadah di rumah, dan saya percaya pada saat ini di mana kita berada, di mana di posisi kita juga melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Amin saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita persiapkan diri, mempersiapkan Alkitab saudara pada pagi hari ini, dan saya percaya kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami telah menaikkan pujian dan sembah kami kepada Engkau. Kami percaya pada saat ini Tuhan, kami telah menikmati hadirat dan jamaah daripada Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami mau Tuhan mendengar Tuhan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami percaya, berikan kami pengertian apa yang Engkau mesejkan kepada kami Tuhan, pesan-pesan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, urapi kami Tuhan, di mana kami berada, di mana kami duduk, di mana kami berdiri, di mana posisi kami Tuhan. Urapi, dan kami minta Roh Kudus-Mu berkarya berotoritas dalam kehidupan kami. Oleh firman-Mu Tuhan pada hari ini, berikan kami kekuatan, berikan kami teguran, berikan kami penghiburan Tuhan. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan, pada saat ini urapi dan pakai Tuhan sebagai wadah-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu ini Tuhan Yesus. Dan kami juga Tuhan mau berdoa dan firman-Mu, segala rahasia-rahasia firman-Mu pada hari ini kami percaya, berikan kami pengertian yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa pada saat ini Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, dan kami siap untuk ditegur oleh firman-Mu, kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Di mana saja kami berada, di mana kami berdiri, di mana kami duduk, di mana posisi kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, oleh itu saudara kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini mari kita buka firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat 1 sampai ke 44. Nah, perikopnya di sini, Lazarus dibangkitkan. Amin saudara, Lazarus dibangkitkan. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan dalam ayat 1 sampai yang ke-6. Saya ulang sekali lagi, Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ke 44, dan kita akan bacakan di ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah
kaki Tuhan Yesus dengan minyak mur dan menyikatnya dengan rambutnya. Lalu Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Perikop ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa di mana keluarga ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengalami pergumulan, mengalami masalah, dan tidak mau kehilangan anak saudara kesayangannya. Mereka mempunyai masalah dan pergumulan di dalam keluarga mereka. Di mana, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini berbicara kepada kita, dan tema yang kita pada hari ini, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Tema kita pada hari ini, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Katakan ke kanan saudara yang ada di samping kamu, katakan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saya percaya saudara dalam Tuhan, di mana di saat ini, di saat-saat yang sulit ini, saudara dalam Tuhan, saya percaya kita dalam keadaan kesulitan, dalam mengalami pada saat ini. Amin, saudara dan saudara dalam Tuhan, bahwa apa yang perikop dalam Yohanes 11 ayat 144 ini, Yesus tidak langsung menyembuhkan ketika diberitahu bahwa Lazarus sakit, tetapi menghidupkan setelah mati. Mengapa Allah izinkan bangsa Israel harus berjalan mengelilingi selama 40 tahun untuk mencapai Kanaan, kota perjanjian? Mengapa Allah mengizinkan orang buta, kusta sembuh dengan cara lain, lumpuh dan ludah, atau harus pergi ke kolam air? Apakah Allah bisa lambat menolong atau tidak pernah terlambat pertolongan kita? Amin, saudara. Di mana, saudara dalam Tuhan, bahwa dalam Yohanes 11 ayat 9-10 berkata, jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau orang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya. Amin, saudara. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau hal ini? Jawab Maria, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Dia akan datang ke dalam dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
pada saat ini kita melihat seakan-akan Tuhan tidak pernah menolong kita. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masuklah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelihkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Nah, saudara aku terkasih dalam Tuhan, apabila kita mendengar perbicaraan ini, saudara kasih Tuhan, dalam perikop ini, bahwa kita sering mendengar, kita sering melihat beberapa khotbah sebelum ini, saudara kasih Tuhan, bahwa dalam perikop ini Lazarus yang dibangkitkan, bahwa saudara kasih dalam Tuhan, bahwa keluarga ini benar-benar mengasihi Tuhan. Keluarga ini, saudara kasih Tuhan, benar-benar dikasihi Tuhan. Dan keluarga ini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dan mereka ini mempunyai pergumulan yang sangat banyak, mempunyai masalah yang sangat banyak dalam keluarga mereka. Bahwa Lazarus sedang sakit dan mereka tidak mau kehilangan dalam pergumulan mereka ini. Amin, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan pertanyaannya di sini, saudara kasih Tuhan, persoalannya dalam hidup kita, saudara dan saya, apakah pertolongan Tuhan bisa terlambat menolong kita? Bahwa di saat ini kita di dalam gelora kebingungan, dalam gelora kesulitan, ya, pada saat ini, di mana sakit penyakit sedang melanda seluruh dunia. Amin, saudara, bahwa kita sering ketakutan pada saat ini. Dan apakah pertolongan Tuhan bisa terlambat menolong kita? Amin. Dan saya percaya ada 3 alasan Tuhan seperti seolah-olah pertolongan Tuhan datang lambat. Amin, saudara. Mari kita bersama-sama mendengar, mendengarkan firman Tuhan ini bersama. Amin. Dan kita perhatikan di dalam yang pertama. Mari kita lihat di dalam ayat yang keempat dan 5 dan 6. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa ayat ini berbicara kepada kita. Dan ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, dan kita, saudara kasih Tuhan, berpikir Yesus berkata, dia sengaja 2-3 hari lagi saya akan tertunda pertolongannya. Makanya saudara kasih Tuhan, artinya di sini Tuhan ingin mengajarkan kita untuk memuliakan Tuhan terlebih dahulu di tengah masalah, di tengah pergumulan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Tuhan lebih besar daripada masalah dan pergumulan yang kita alami pada saat ini. Karena Tuhan menyatakan di sini penyakit itu tidak membawa kematian. Amin. Tidak membawa kematian, pergumulan itu tidak membawa kematian, masalah itu tidak membawa kematian, bahkan memurnikan kita. Amin, saudara. Di mana saat ini kita sedang beribadah di rumah ke rumah. Ini artinya kita sedang dimurnikan. Pemurnihan Tuhan sedang berkarya, berinteraksi pada saat ini. Di mana pada saat ini seringkali kita beribadah di gedung gereja yang besar, di gedung yang megah, dan pada saat ini kita beribadah di rumah. Ini adalah satu saatnya untuk kita dimurnikan oleh Tuhan pada saat ini. Dan kita percaya sebelum ini, seleksi Tuhan yang akan datang, pasti pemulihan akan terjadi kepada saudara. Nah, yang pertama saudara, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Makanya Tuhan ingin mengajar kita untuk memuliakan Tuhan terlebih dahulu. Mencari Dia di tengah masalah, pergumulan. Dan Tuhan lebih besar daripada masalah dan pergumulan yang kita alami pada saat ini. Amin, saudara. Penyakit itu, masalah itu, pergumulan itu tidak membawa kematian. Nah, seolah-olah Yesus berkata 2-3 hari lagi, Dia sengaja. Tetapi saudara Tuhan, seolah-olah kita berpikir ini ada satu penundaan, penolakan. Tetapi saudara kasih Tuhan, Tuhan berpesan kepada kita. Ini mengajar kita untuk memuliakan namanya terlebih dahulu, mencari Dia. Dan pergumulan dan masalah kita dalam kehidupan kita lebih besar daripada Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, dalam ayat yang ke-15 berkata, tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, ayat yang ke-15 berkata, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, Tuhan ingin mengajar kita untuk belajar percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kepercayaan kita. Karena Tuhan berkata, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Amin. Supaya kamu dapat belajar percaya. Dan Dia mengajak kita, marilah kita pergi kepadanya sekarang. Artinya Tuhan ingin mengajar kita untuk belajar percaya sungguh-sungguh kepadanya. Apakah sudah percaya dengan sungguh-sungguh? Nah, di sini ada 2 jenis percaya. Adalah yang pertama, percaya dengan iman dan pendengaran, percaya dengan sungguh-sungguh. Karena apabila Yesus mendengar kabar itu, saudara dalam Tuhan Bapak, kabar itu, maka Yesus mendengar bahwa anak saudaranya itu sedang sakit. Amin, saudara. Yang kedua, percaya seolah-olah kita sudah menerimanya. Amin. Matius 17 ayat 20 berkata, Dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah
dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa ia berkata kepada mereka, kepada kita yang kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia bisa memindahkan gunung yang tinggi bisa diratakan. Amin. Dan ini mengatakan bahwa kita harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seolah-olah kita berpikir bahwa pertolongan Tuhan sering terlambat. Di manakah Tuhan itu sehingga kita mempunyai pergumulan masalah sehingga sekarang ini belum sembuh-sembuh lagi, sakit penyakit sekarang ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan mau, Tuhan ingin mengajar kita belajar percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Amin. Percayalah dengan Dia dengan sungguh-sungguh. Amin. Dan saya percaya saudara saya pada pagi ini, saudara dalam kepercayaan saudara dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, yang ketiga, Yohanes 11 ayat yang kedua berkata, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur dan penyekatnya dengan rambutnya. Nah, artinya di sini saudara dalam Tuhan, Tuhan ingin mengajar kita memiliki karakter yang baik seperti Maria. Tabiat buruk ibarat ban ataupun roda yang kempes, haruslah dirubah bila ingin maju. Namun perubahan bukanlah suatu yang mudah dilakukan, namun mutlak diperlukan. Tanpa perubahan atas sikap buruk kita tidak akan kemana-mana, tetap ditempatkan, malah membawa kemunduran. Makanya saudara dalam Tuhan, kita harus menjadi seperti Maria, ya, perempuan yang memiliki kaki Yesus, melayani Yesus, dan dengan minyak mur dan penyekat rambutnya. Dan Tuhan ingin mengajar kita mengubah hidup kita, mengubah cara hidup kita, mengubah cara pandang kita, supaya cara hidup kita kepada Tuhan. Amin saudara. Bahwa saya percaya saudara bisa mengubah hidup saudara. Bagaimana seolah-olah kita berpikir Tuhan itu seringkali terlambat. Tuhan melihat karakter kita dan hidup kita. Amin saudara. Oleh itu saudara dalam Tuhan, saya percaya saudara dan saya seringkali melihat, seringkali berpikir di manakah Tuhan itu dalam keadaan yang sekarang ini. Keadaan ini saudara Tuhan, dunia sedang tergoncang, gereja sedang tergoncang. Di mana saudara Tuhan pada saat ini kita sedang dimurnikan ujian yang sangat besar. Sebab itu tema kita pada hari ini, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Saya akan kita berpikir pertolongan Tuhan itu seolah-olah sering terlambat. Nah saudara kasih Tuhan, bagaimanakah kita mengalami pertolongan dari Tuhan? Melalui perikop ini saudara dalam Tuhan, ada 4 hal berikutnya yang kita dapat pelajari dari perkataan Yesus pada saat peristiwa Tuhan membangkitkan Lazarus. Amin. Saya percaya saudara dan saya, mari kita siapkan diri kita. Bagaimana kita mengalami pertolongan daripada Tuhan? Ya, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat? Nah, di sini saudara dalam perikop ini, dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai ke 44 ini, dan saya percaya ada 4 hal berikutnya yang kita dapat pelajari dari perkataan Yesus pada saat peristiwa Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Amin. Yang pertama, mari kita baca dalam Yohanes 11 ayat 38 sampai 42. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 11 ayat 38 sampai 42.
Maka masugullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya maka musgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur. Itu adalah sebuah gua yang besar dan ditutupi dengan batu. Dan Yesus berkata, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah bau, sebab ia sudah mati 4 hari. Maka Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka saudara sekalian Tuhan, mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Nah, artinya saudara Tuhan, Yesus menadahkan Bapa, aku mengucap syukur. Maka saudara Tuhan, kita harus bersyukur, kita harus berdoa. Amin. Dalam ayat ke-39 berkata, angkatlah batu itu. Artinya seberat-beratnya masalah kita, seberat-beratnya pergumulan kita, sebesar-besarnya batu itu, manusia bisa menggeserkannya. Amin. Bahwa aku mengucap syukur. Makanya saat ini saudara Tuhan, angkatlah batu itu. Artinya saudara Tuhan, mengangkatnya mempunyai pengertian, lakukan bagian kita apa yang dapat kita lakukan. Makanya kita berdoa, menyerahkan kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Amin saudara. Yesus berkata, angkat batu itu. Dan seberat-beratnya pergumulan kamu, seberat-beratnya masalah kamu, dan sebesar-besar batu itu, manusia bisa menggesernya. Amin. Bahwa mengangkat batu itu mempunyai pengertian, lakukan bahagian kita, apa yang dapat kita lakukan. Maka Yesus berkata, Yesus mengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Amin saudara. Dan saya percaya dalam Tuhan mengangkat batu itu, artinya kita bisa lakukan di bahagian kita adalah berdoa, mengucap syukur. Ya, sebesar-besar masalah kita, sebesar-besar batu itu, kita bisa mengangkatnya. Amin. Amin saudara. Dan saya percaya mengangkat mempunyai pengertian, lakukanlah bahagian kita. Seolah-olah kita berdoa kepada Tuhan belum dijawab oleh Tuhan. Kita mempunyai masalah pergumulan sakit penyakit belum dijawab oleh Tuhan.
Makanya Tuhan berkata, angkatlah batu itu supaya kita bisa lakukan di bagian kita. Ya, sebesar-besar masalah kamu, sebesar-besar batu itu, sebesar-besar pergumulan kamu, dan saya sebagai Tuhan pada saat ini, kita bisa menggeserkannya, batu itu yang besar. Amin. Dan kita melihat betapa besarnya gua itu, betapa besarnya batu itu. Amin, saudara. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Amin. Bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus sehingga batu itu bisa tergeser? Amin, saudara. Dan mengangkatnya batu itu mempunyai pengertian, lakukanlah bagian kita, apa yang dapat dilakukan adalah berdoa dan berserah penuh kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, dan mari kita baca di dalam Yohanes 11:43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Amin. Yohanes 11 ayat 23 berkata, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara yang keras, Lazarus, keluarlah, marilah keluar. Lazarus, marilah keluar, kata Yesus. Ayat ini memiliki pengertian Tuhan akan melakukan apa yang bagian Tuhan. Amin. Amin, saudara. Maka Yesus berkata, Yesus apabila sudah mengangkat batu itu, Yesus sudah berkata dan berseru kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Maka ayat ini berbicara garis besarnya, Lazarus, marilah keluar. Apabila mereka sudah mengangkat batu itu, dan Yesus berkata demikian, berserulah dengan suara yang keras, Lazarus, marilah keluar. Ayat ini mempunyai pengertian Tuhan akan melakukan apa yang bahagian Tuhan, menjadi bahagian Tuhan. Tugas kita adalah mengimaninya dan berjalan bersama Tuhan. Makanya saudara yang kasih dalam Tuhan, dan saya percaya saudara saya mempunyai pergumulan, maka Yesus berkata Dia akan melakukan bahagian Dia menolong kita. Keluarlah. Maka Dia berkata keluarlah, maka Dia keluar. Makanya pergumulan kita, masalah kita, Tuhan akan melakukan bahagiannya. Pergumulan kita, masalah yang sudah alami pada saat ini, Tuhan akan mengulangi dengan sepenuhnya. Yang ketiga, Yohanes 11 ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ayat ini berbicara kepada kita. Ayat ini, bukalah kain-kain itu, biarkanlah ia pergi, katanya. Dan ayat ini memiliki pengertian menyelesaikan masalah dan pergumulan dengan tuntas apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Dan saya percaya Dia akan menyelesaikan secara tuntas pergumulan kita, dan Dia akan menyelesaikan segala pergumulan kita secara tuntas. Apapun masalah saudara, Dia berkata, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Makanya bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi, maksudnya memiliki pengertian menyelesaikan masalah pergumulan kita dengan tuntas apa yang menjadi panggilan dalam hidup kita. Amin, saudara. Dan saya percaya saudara, pada saat ini kita mengalami pergumulan dan masalah, bahwa Tuhan sentiasa menolong kita. Dan Yohanes yang keempat, Yohanes 11 ayat 22, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Makanya saudara Tuhan, ayat ini berbicara kepada kita agar kita makin tahu
bahwa Yesus adalah pemberi dan segala sesuatu dalam hidup kita. Dan Yesuslah yang memberi pertolongan yang tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat pertolongannya. Makanya seleksi Tuhan, Dia tidak pernah terlambat. Dan sekarang apa yang kamu tahu, apa yang kamu minta, dan aku tahu, dan segala sesuatu yang engkau minta kepadanya, aku akan berikan kepadamu. Amin, saudara. Saya percaya, sebab ada hal-hal yang kita anggap manusia tidak bisa dan Allah bisa. Dan juga sebaliknya, dengan menunggu terus, menunggu sesuatu, akhirnya kita sadar bahwa kita terbatas dan Tuhan tidak pernah terbatas. Kita sadar bahwa manusia sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Dan saya percaya, saudara saya, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang kita bicarakan pada hari ini, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dia senantiasa menjawab persoalan kamu pada hari ini. Amin, saudara. Firman Tuhan sampai di sini. Katakan kepada kiri kanan saudara, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Semua hariku Kau yang tahu, tiada yang luput darimu.
buat firman-Mu menuntun. Tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan bersertaku. perlindungan-Mu. Kala terjatuh dan tersungkur, Buat tangan-Mu pedomanku. Saat ku ragu, Ku berseru, kasih setia-Mu selamatkanku. tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan bersertaku. Kau melindunganku. Teguh ku berdiri hadapi semua masalahku, ku tak goyahkan. Teguh ku berdiri hadapi semua masalahku, ku tak goyahkan. Teguh berdiri hadapi semua masalahku, tak goyahkan. Tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan bersertaku. Tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan bersertaku. Kau perlindunganku. Kau perlindunganku. Allah yang melindungi kami ya Tuhan. Allah yang melindungi kami dalam yang kudus di dalam hati. Syukur bagi nama-Mu ya Bapa, berfirman dia telah dengar tentang kami ya Bapa. Berkami dan kami semakin kuat dan mengandalkan akan Engkau ya Tuhan Yesus. Maka kami percaya ya Bapa, di dalam akan Engkau Tuhan ada kemenangan Tuhan Yesus dan luar biasa ya Bapa yang terbaik. Amin. Terima kasih Tuhan atas anugerah. Terima kasih Yesus. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Bahwa kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Pertolongan-Mu yang sangat sempurna. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, bila kami tetap percaya Tuhan, meskipun apapun kondisi kami, apapun keadaan kami Tuhan, dan kami percaya Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, apapun keadaan kami. Bapa, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang Engkau telah berikan kepada kami pada hari ini. Memberikan kami kesadaran, memberikan kami kekuatan
memberikan kami teguran biar tetap kuat dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Kudus. Bapa, berkati juga mereka yang sedang telah mendengar firman ini dan telah bersama-sama kami beribadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka Tuhan, di mana saja posisi mereka pada saat ini, di mana saja mereka berada di tempat ini, saudara dalam Tuhan. Kami percaya, pimpin dan sertai mereka di mana mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami telah diberkati oleh firman-Mu, diurapi oleh firman-Mu Tuhan, dikuatkan oleh firman-Mu dan diurapi oleh firman-Mu. Kami percaya janji-janji-Mu yang Engkau berikan kepada kami tetap utuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya pertolongan yang sempurna dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin. Salam semuanya jemaat Tuhan. Demikianlah ibadah kita sudah selesai, dan terima kasih kami dari Gereja RJ Seremban. Tuhan memberkati setiap para penonton pada hari ini, dan Tuhan juga memberkati Anda di sana. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita bertemu di minggu hadapan. Haleluya. Tuhan memberkati. Great blessing.